Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah berhentilah merendahkan orang lain. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Roma 14 ayat 10, terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Namun engkau, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengawali renungan ini dengan melihat kembali kisah dalam Bilangan 12 ayat 1-10. Suatu hari, di tengah perjalanan padang gurun, sebuah konflik internal terjadi di dalam keluarga pemimpin bangsa Israel. Miriam dan Harun mulai menggerutu dan melontarkan kritik tajam kepada Musa. Pemicu awalnya adalah sebuah perbedaan. Mereka tidak menyukai fakta bahwa Musa menikahi seorang perempuan Kus yang secara etnis dan latar belakang berbeda dari mereka. Namun, rasa tidak suka terhadap perbedaan itu dengan cepat bermutasi menjadi rasa superioritas rohani. Mereka mulai berbisik di belakang Musa. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman? Di dalam pikiran mereka merasa sama pintarnya, sama kudusnya, bahkan diam-diam merasa lebih layak daripada Musa. Mereka merasa berhak untuk menilai dan menghakimi sang pemimpin. Alkitab mencatat sebuah momen yang sangat mendebarkan setelah itu. Mendengar hal itu, berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba. Tuhan tidak tinggal diam melihat ada ciptaannya yang bertindak sebagai hakim atas sesamanya. Tuhan langsung memanggil Musa, Miriam, dan Harun untuk menghadap ke kemah pertemuan. Begitu awan kemuliaan Tuhan hadir sebagai hakim agung yang absolut, seluruh rasa superioritas Miriam dan Harun hancur seketika. Miriam langsung terkena kusta, menjadi putih seperti salju, sebuah tanda visual betapa rapuh dan kelirunya penghakiman manusia. Sidang dadakan di padang gurun ini menjadi latar belakang yang sangat kuat bagi peringatan Rasul Paulus dalam Roma 14 ayat 10. Secara tidak sadar, kita sering kali memiliki perbedaan cara pandang terhadap sesama. Kita mulai merasa lebih suci atau lebih pintar dari orang lain. Dari ayat ini, kita ditegur dengan keras bahwa kita tidak memiliki hak untuk menghina atau meremehkan sesama. Seringkali kita lupa bahwa ketika kita sibuk menunjuk atau menghakimi kesalahan orang lain, kita sedang nekat menaiki tahta yang bukan milik kita. Kita bertindak seolah-olah kita memegang buku catatan dosa sesama jemaat, rekan kerja, atau anggota keluarga kita. Kita mengelompokkan orang berdasarkan standar yang kita buat sendiri, lalu merasa diri kita berada di level yang lebih tinggi. Padahal, dalam ayat 4, Rasul Paulus menegaskan, "Siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Namun, ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri." Kita harus ingat bahwa setiap orang adalah hamba milik Tuhan, bukan milik kita. Oleh karena itu, mari kita ubah cara pandang kita. Ketika melihat perbedaan atau bahkan kelemahan pada diri orang lain, jangan jadikan itu sebagai bahan untuk menghakimi, melainkan sebagai ruang untuk mempraktikkan kasih. Sadarilah bahwa kita semua sedang berjalan bersama menuju tahta yang sama sebagai sesama penerima anugerah Tuhan. Mari kita merenungkan sejenak. Apa yang akan kita jawab ketika di hari penghakiman nanti? Sudahkah kita melepaskan hak untuk menghakimi dan mulai mempraktikkan kasih saat melihat perbedaan maupun kelemahan pada diri sesama kita? Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Hakim yang adil, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Ampuni kami jika selama ini hati kami dipenuhi dengan kesombongan.
Ampuni kami jika kami menggunakan perbedaan di antara kami sebagai alasan untuk merasa lebih pintar, lebih suci, dan memandang rendah saudara kami. Tuhan, jangan biarkan kami terus duduk di kursi penghakiman yang bukan hak kami untuk diduduki. Ingatkanlah kami bahwa kami semua sama di hadapan-Mu, yaitu ciptaan yang rapuh dan sangat membutuhkan belas kasihan-Mu. Lembutkanlah hati kami, sehingga tidak ada lagi permusuhan di antara kami, dan damai-Mu dapat dirasakan oleh setiap orang melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.